wahai zilenial. Generasi transisi, angkatan nanggung yang lahir di ujung milenial tapi jiwanya dipaksa ngesinkron sama Gen Z. Kelahiran 93 sampai 98. Yang gue nanya sih untuk saat ini nggak mau basa-basi ya. Tapi jujur, gue mau tahu sih kondisi kalian secara real, yakni kalian masih aman atau sudah mulai engap waktu narik napas pagi ini. Kita ini generasi yang masa kecilnya masih nungguin SMS masuk sambil deg-degan pulsanya takutnya habis waktu ngirim. Sekarang kita dipaksa paham cara kerja artificial intelligence, cuman biar enggak kehilangan kerjaan. Kita bukan generasi yang lahir digital, tapi juga bukan generasi yang gagap digital juga. Kita ini di tengah-tengah. Kita saksi hidup gimana dunia merubah dari kaset pita ke streaming online, dari warnet ke cloud, dari melamar kerjaan pakai map coklat meskipun saat ini masih ya, sampai kan kirim portofolio lewat Notion. Harusnya kita yang paling siap, kita yang paling ngerti dua bahasa jadul dan bahasa zaman sekarang. Tapi kenapa malah kita yang paling sering ngerasa sesak napas? Lo sadar nggak? Kita ini generasi yang paling sering dapat pujian dari panggung pidato, dari pejabat, dari orang-orang penting, bahkan RT lu sekalipun. Kita ini digadang-gadang jadi generasi emas. Katanya sih, kita ini angkatan paling pinter, paling melek teknologi, dan bakal jadi kunci kesuksesan bangsa di puncak bonus demografi nanti. Kita dianggap jembatan yang tahu rasanya main di lumpur, tapi juga mainin algoritma. Tapi jujur deh, lo merasa emas nggak hari ini? Merasa oke nggak hari ini? Merasa penting nggak hari ini? Atau malah ngerasa kayak perunggu yang karatan, digempur cicilan, inflasi, harga kontrakan yang tiap tahun naik terus, dan ketidakpastian yang nggak ada habisnya sama sekali. Ironis banget nggak sih? Kita ini generasi yang kalau kumpul di angkringan, tongkrongan, pesannya kopi hitam tapi nggak pakai gorengan gitu. Malahan gorengannya minta temen malah. Tapi bahasanya, bukan soal gebetan, bukan soal drama drakor yang barusan ditonton semalam, tapi kita bahas kenapa harga semen tuh nggak mau turun. Kita bahas gimana caranya nggak kena layoff besok pagi. Kita bahas juga apakah orang tua kita bisa pensiun dengan layak atau enggak. Kita ini dipaksa dewasa oleh sistem, tapi dianggap bocah oleh keadaan. Karena kita ini jembatan, tapi selalu capek banget rasanya. Kita tuh selalu diinjak oleh dua arah, pergi dan pulang. Dan yang bikin lebih berat lagi, kita ini generasi yang gak cuma nanggung diri sendiri cuy. Di atas kita ada orang tua yang mulai butuh sandaran. Di bawah kita ada adik-adik yang masih nunggu giliran. Dan kita itu bukan sekedar jembatan juga cuy. Tata kita apa? Tiang, patok, fondasi. Yang itu pun harus menjaga bebannya lebih dari kemampuan tiangnya, melebihi kemampuan dari patoknya, melebihi kemampuan dari fondasinya. Apa nggak capek? Bahkan belum sempat nabung buat DP rumah, udah harus mikirin biaya dokter nyokap. Belum sempat nikah, udah ditanya kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Belum sempat napas, udah disuruh lari lagi. Dan itu semua generasi kita adalah generasi yang harus dituntut dengan standar yang sudah ketinggalan zaman. Kayak harus punya rumah, nikah cepet, karir harus linear, dan gelar sarjana harus lebih mentereng. Dan lebih ironinya lagi, harus berkuliah di tempat yang paling strategis biar bisa dibanggakan oleh orang tua lu di depan teman-temannya. Ironis sekali nggak sih? Lu tahu kondisi biaya kuliah sekarang udah inflasi, udah besar banget. Gua ambil contoh gini, di kampus gua. Dan sekali lagi gue gak mau sebut namanya karena para pendengar yang mendengarkan ini episode pasti tahu gue berasal dari mana kampusnya. Tapi gue kasih contoh gini deh gampangnya. Waktu gue masuk kuliah, gue cuma bayar 2,3 juta untuk per satu semester. Tapi sekarang di tahun 2000, gue sampelnya datanya itu 2025 saja, itu sudah ada yang biaya UKT-nya atau uang kuliah tunggal itu sebesar 5 juta sampai 7 juta.
Dan lu tahu itu biaya mana? Itu udah setara kampus yang ada di Jabodetabek. Padahal kampus gua ada di daerah yang dimana kita tahu daerah yang BIP itu ya, maksudnya adalah tempat gua pernah kuliah. Itu ya ampun Pak, Bu, gila. Itu gak ada setengahnya malahan. Gak sampai setengah malahan dari itu biaya kuliahnya. Bayangin coba, gila nggak? Gila banget gitu loh. Tapi ya seperti itulah generasi kita. Selalu dipuji generasi emas, selalu dibanggain, selalu ini itu. Tapi kenyataannya kita adalah generasi cemas. Kita baru aja mau lari, baru aja mau pamer skill, mau berdarah-darah, tiba-tiba dunia bilang gini, izin, sorry cuy, tugas lu sekarang udah bisa dikerjain oleh robot dalam waktu 5 detik. Sakit nggak? Kerasa perih nggak? Capek nggak sih? Lu udah mati-matian belajar, lu udah banting buku, habis itu lu harus kerja kelompok sana sini, habis itu lu ikut magang sana sini, habis itu lu harus meluangkan banyak waktu demi bisa mendapatkan pengalaman. Tapi lu dihadapkan dengan kondisi yang sangat amat gila pada hari ini. Dan kalau misalkan lu pada belum paham ini luka, stres lu sumpah. Yakin, lu pada stres yakin. Karena sejujurnya kalau misalnya kalian gak sadar tentang ini luka, gua gak habis pikir lagi kepada kalian. Selamanya itu luka gak akan pernah sembuh sama sekali. Tapi sebelum kita bahas secara lebih in-depth ya, lebih dalam tentang situasi ini, gue mau lu pada duduk dulu, gue mau lu pada rasain dulu betapa gilanya realita yang kita hadapin pada hari ini. Karena kalau misalkan lu pada belum paham, ya sudahlah, terserah lu, karena itu pilihan lu. Tapi sekali lagi gak mungkin gue biarin para pendengar dari Angkringan Malam ini dibiarin begitu saja. Karena gue tahu gue begitu sayang sama kalian, dan tidak mau kalian setelah dengerin episode malah kalian tuh merasa kayak apa gitu. Gue gak mau gitu. Maka itu gue selalu berpikir apa yang gue berikan kepada kalian ya kalian terima baik-baik, jalanin hidupnya, hantam balik. Karena salah satu cara untuk kita bisa bergerak ya hantam. Tapi ya udahlah, kita cukupkan untuk sesi panjang lebar ini. Mungkin gue akan lanjut kepada segmen berikutnya. So, gue Vin, dan ini Angkringan Malam FM. Dan kali ini kita akan bahas lebih banyak hal, entah itu dari sampah ala LinkedIn atau mungkin audit sosial lo. Tapi kita akan lebih banyak bahas mengenai Zillennial. Gimana kabarnya? Lu pada udah jadi bos? Tapi ya kalian sudah diganti sama robot. Hai. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good though. Hold up. Why the fuck you lying? Why you always lying? Why? Oh my God. Stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flowed though. Why the fuck you lying to me? You're someone I can't believe. Dia sadar gak sih? Kenapa angkatan kita, si Zillennial, jadi generasi yang paling cepat kena mental? Bukan karena lembek, bukan karena kita baperan, tapi karena sistem yang kita masuki dari awal emang udah dirancang buat menguras kita, bukan buat dihargain untuk diri kita. Dan ditambah lagi, di tahun 2026 saja, harga manusia udah kalah murahnya dibanding harga langganan software. Buka portal sekarang pun secara pelan-pelan gitu ya, mau tuh Jobstreet, LinkedIn, Glean, kita lulus dan terus lu nemu tuh posisi bertulis namanya entry level. Lu pasti senyum dong kayak, wih asik nih, tujuan gue akhirnya tercapai gitu, akhirnya kesempatan gue tiba gitu. Tapi waktu lu baca syaratnya, minimal 1-2 tahun pengalaman di bidang yang relevan. Sekali lagi,
entry level. Tapi syaratnya udah kayak orang yang udah tingkatnya bukan entry level. Kayak mereka itu lagi ngerekrut manusia atau lagi mesen unit dari sebuah pabrik yang tinggal siap jadi pakai gitu loh. Pintu masuknya anjing lah, dalam banget cuy. Dan kuncinya ya mereka sendiri saja yang nyimpen. Dan kita orang luar yang notabene lagi berharap buat bisa join, itu kayak bagi tapi nggak didengar gitu loh. Ditambah apalagi yang udah baru jadi fresh graduate disuruh magang, ya mungkin wajar gitu ya, tapi dibayarnya pengalaman berharga. Tapi minusnya apa itu namanya biaya salary, apa itu namanya benefit yang lain. Bahkan jika misalkan nemu sekalipun, lu akan lawan manusia yang melebihi kemampuan dari lu demi tempat magang itu. Gue pengen sebut nama perusahaannya, tapi gue takut nanti gue diincar. Tapi nama perusahaannya depannya P, Parla. Nah itu, tahu lanjutannya. Nah di sini gue bukan berarti mau underestimate ya, bukan, atau mungkin yang lain, bukan juga. Cuman itu sebagai bentuk contoh bahwa itu perbandingan 1 banding berapa tuh? 1 juta. Kalau misalkan lu bisa masuk pun, wah lu impian bro, yakin. Tapi kalau misalkan lu enggak, wah rasanya nyesek bro. Dan tidak hanya itu juga, kita pun misalkan keterima magang dengan dalih adalah ya mungkin dapat buru-buru gratis ya, seperti waktu itu dilakukan oleh Kemendikti ya sama Kementerian Tenaga Kerjaan lah ya. Itu kan bikin sebuah magang nasional tuh. Ya negara sih ngasih namanya insentif bagus gitu ya, SOMK. Tapi kebanyakan ada namanya quality control atau QC kepada perusahaan-perusahaan secara, kan lu pada kan si pemerintah bikin namanya sebuah wadah gitu. Lantas si perusahaan-perusahaan yang terima namanya buruh gratis, ya minimal dicek lah. Masa gue liat di Instagramnya, gue liat di media-media yang mungkin sebagai tempat dia menunjukkan bahwa kita lagi QC gitu loh, hanya ke area-area punyanya negara. Coba lu lihat ke area BUMC atau mungkin punyanya swasta, masih kebanyakan ngeluh. Coba lu lihat dong, katanya melek teknologi, katanya ini punya menteri yang sangat hebat-hebat. Coba lu lihat di kolom komentar, ada kan apa ngeluhnya apa? Pertama, dijadiin palu gada. Yang kedua, nggak sesuai job desk. Yang ketiga, dijadiin diskriminasi. Dan yang keempat, dijadiin ajang buat bisa nyari jodoh. Maksudnya si pimpinan kepada si anak magang gitu loh. Nggak cuman itu juga, banyak kok. Yang gue sebut semua nilai-nilai cuman ada di media sosial yang gue sebut tadi lah. Coba, pernah mikir nggak? Jangan cuman bikin pansos doang. Kita pun juga yang sebagai orang yang lagi berjuang nyari kerjaan juga butuh gitu loh. Tapi ya sudahlah gitu ya. Kita mau ngomong panjang lebar pun juga nggak akan pernah didengerin. Tahu ujung-ujungnya malah dibungkam kok. Ya paling minusnya dibungkam atau nggak disiram air keras. Kayak gitu kan? Ya emang begitu kok, negara kita sangat terlalu kacau lah gitu loh. Ya gue sih harapin gitu ada namanya perbaikan gitu ya. Karena baik lagi, jika kita mau namanya bikin sebuah negara hebat, jika kita mau bikin namanya negara maju, minimal yang namanya kayak generasi penerusnya itu diperbaikin dari segi apa? Pendidikan. Malah pendidikan prodinya mau ditutup, yang namanya prodi kependidikan gitu. Katanya nggak sesuai dengan kebutuhan kerjaan saat ini. Ya permasalahannya lu yang bikin kebijakan gimana gitu loh. Tapi kayaknya agak kejauhan kalau misalkan ngomong tentang pemerintah ya, karena sampai kapanpun mau ngomongin tentang si pemerintah nggak akan pernah ada habisnya sama sekali gitu. Tapi kita bagi ada pembahasan ya. Meskipun kita sudah berjuang mati-matian, tapi ya baik lagi, ini pastinya akan menjadi sebuah penipuan sistematis, karena memang semuanya ini sudah diatur sedemikian rupa supaya kita yang lagi nyari kerjaan pun mau nggak mau kan harus bagaimana caranya untuk bisa masuk gitu loh. Dan bahkan mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada praktik-praktik yang sangat tidak disukai. Contohnya ya ordal, ya bayar, ya ini, ya itu. Maksudnya ibarat kata gini, lu udah bersih, lu udah harus menjaga nilai sana sini. Cuma karena lu mau nggak mau harus belajar kotor, ya lu harus kotor gitu loh. Maka itu kan ada namanya jargon gitu. Dan yang kotor itu lebih baik, karena memang secara real kita hidup di dunia yang udah kotor gitu. Bahkan Indef udah kasih pernyataan soal cost of living crisis.
Dan BPS juga nggak bohong mengenai ini juga. Inflasi kita secara pangan itu nembus sampai belasan persen. Sementara UMK cuma naik 3-4%. Secara matematika murni, daya beli kita udah minus sebelum bulan itu berakhir. Dan bahkan UMK kita bukan lagi buat angka hidup lagi, tapi minimal kita jangan sampai kelaparan cuy. Itu kan sudah sangat jauh sekali dari segi pengertiannya gitu loh. Dan sekarang gue minta lu pada bayangin sebuah satu adegan gitu. Ini adegannya lu lagi mau interview gitu. Lu bangun subuh kayak biasa gitu ya, sholat subuh, ngaji, habis itu mungkin sesekali kalau misalkan ada namanya pengajian lalu dengerin sampai habis gitu. Lalu selesai lu pulang, lu mandi lagi, setelah itu lu pakai kemeja yang pernah dibeliin sama nyokap lu pas lagi wisuda. Warnanya putih mentereng, celana bahan, atau mungkin kemeja yang lain lah. Dan lu pakai itu hanya buat di saat itu aja gitu, saat lagi momen-momen penting. Dan paginya, lu anggap itu akan menjadi kayak saatnya gue akan keterima kerja. Dengan semangat yang luar biasa, semangat 45, jalan kaki gitu, sampai ke terminal buat naik angkot gitu. Sembari lu nahan lapar buat bisa tetap fokus gitu. Pas nyampe, lu duduk di sebuah kursi di ruangan yang sangat dingin. Dan lu hanya nunggu nama lu tuh dipanggil sama si resepsionis, dan tangan lu tuh saat itu juga lagi gemeteran, dan lu mulutnya komat kamit buat demi bisa keterima kerja sembari lu berdoa bahwa ya Tuhanku terimalah aku bisa kerja di sini, ya Tuhanku sampai berkali-kali gitu. Nah saat itulah resepsionisnya manggil nama lu, Udin masuk, oke gitu. Pas lu dateng ke ruangan usernya gak lihat lu masuk, meskipun lu bilang kayak permisi Pak, izin masuk gitu. Dan si responnya kayak yaudah Mas masuk gitu, kayak ngomong santai aja gitu, dan matanya masih di laptop, ataupun lu parah lagi malah harusnya selingin balas teleponan gitu loh. Dan lalu lu langsung dengan inisiatifnya ngomong gini, ini Pak CV dari saya untuk bisa menjadi bahan pertimbangan hari ini gitu. Dan si usernya langsung bilang oke siap Mas, oke izin buka ya Mas, oke. Ngomong lancar, ngomong-ngobrol sembari lu tangan masih gemeter tuh, mulut masih komat kamit karena mungkin lu nggak pede lah, inilah itulah. Dan saat itulah momen itu tiba. Pertanyaan pertama pasti secara simpel kalau interview pasti adalah silakan perkenalkan diri Anda. Nah di saat itu lu ngomong panjang lebar dengan metode STAR atau mungkin modelan kayak ini last, present atau mungkin future gitu. Apapun itu metode yang lu sampaikan silakan gitu. Setelah selesai langsung ditanya balik apa kelemahan dan kelebihan Anda. Lu respon lagi dengan santai, enjoy dengan lu masih sedikit sisip-sisipkan lu bisa jual diri lu gitu ya. Nah sampai ke seketika ada momen di mana lu harus ngomong tentang alasan lu mau masuk ke perusahaan itu, dengan mungkin lu kasih sisipin kayak strategi apa aja yang bisa lu kasih bla 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 gitu ya, dan lu keluarin semuanya sampai lu dengan percaya dirinya keluarin gitu. Bahkan lu sampai sisipkan riset ya dengan pengalaman orang dan pengalamannya lu, dan di situ lu bukan cuma lagi jawab pertanyaan, tapi lu lagi memperjuangkan masa depannya lu buat orang tua yang ada di rumah gitu. Tapi di saat user itu mendengar lu, dia cuma naruh pulpen, nyender ke kursi, garuk-garuk kepala, dan meresponnya adalah, halah, itu mah udah standar Mas, kita udah pernah nyobain itu semua, ada yang lebih segar lagi nggak gitu. Mungkin pertanyaan itu bagus sebenarnya kalau misalkan posisinya memang lagi bagus, tapi kalau misalkan lagi kayak dengan nada ngeremehin dan dunia udah mulai derdek, wah dalam hati lu kayak berpikir satu kalimat yang pengen keluar tapi lu nggak bisa ngomong karena tahu etikanya kayak gini. Kalau emang semuanya udah lu coba hasilnya tetap sama, itu kan ada yang bermasalah dong gitu. Itu gara-gara strateginya atau elunya atau sama bawahan lu yang nggak bisa lakuin gitu. Entah itu di perusahaan mana kek gitu ya, tapi tetap aja kalau misalkan udah dicoba minimal ya apa kek gitu loh. Tapi ya udah gitu, karena lu cuma bisa jawabnya adalah kayak oke Pak, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya gitu. Lalu kesempatan itu langsung keluar ya kan. Setelah itu kaki lu lemas, badan linglung, kepala pusing karena telat makan, dan seketika ya karena lu barusan kelar dari itu, lu kayak yang barusan datang dengan harapan bisa membawa kejawaban yang pasti ke depan orang tuanya lu, tapi lu malah bawa luka yang paling gak pernah kelihatan sekalipun
dan tuh perihnya minta ampun. Dan yang paling berat adalah bukan di momen ruang itu juga. Yang paling berat adalah ketika setelah lu sampai rumah, ketemu orang tua lu, dan tiba-tiba orang tua lu nanya, "Gimana Le? Lancar?" Dan di situ posisinya adalah lu mau jujur tapi nggak enak, lu mau bohong tapi hati lu merasa nggak kuat. Akhirnya lu cuma senyum tipis, masuk kamar, rebahan, habis itu main HP lagi. Gue pernah ngerasain kayak gitu juga kok. Pernah ngerasain, enak banget, perih banget. Dan lu pasti akan berpikir kayak, gue udah sekolah tinggi-tinggi, udah lakuin apa saja yang udah benar menurut orang tua, teman-teman gue, dosen gue, atau mungkin teman-teman kerja gue sebelumnya. Kayak seolah ngebahagiain orang tua itu kayak mustahil gitu. Inilah yang gue sebut namanya gaslighting struktural. Sistemnya bilang kerja keras dan kamu akan berhasil, tapi sistemnya semua itu tertutup secara rapat-rapat, menekan upah, menggantikan manusia dengan mesin, sambil tetap bersenyum di podium dan bilang kita adalah generasi emas. Bahkan Goldman Sachs itu udah bilang secara by research gitu loh. Dia mengatakan kayak gini, AI berpotensi menggeser ratusan juta pekerjaan secara global. Nah itu bukan cuma secara kayak omon-omon gitu loh, tapi itu bentuk ancaman secara nyata buat masa depan nanti. Tetapi ternyata itu dipercepat. Lihat sekarang, industri kayak media, manufaktur, atau mungkin yang lain, pelan-pelan itu digantikan oleh AI. Dan kita lihat secara datanya, lihat perusahaannya punya Amazon, habis itu Microsoft, kayaknya juga ada negara dari lebih tepatnya Indonesia lah ya, pabriknya juga ada yang sudah diganti oleh AI itu sendiri atau robot itu sendiri. Jadinya artinya ya perusahaan sekarang itu udah punya alasan logis gitu loh buat nggak naikin gaji. Artinya apa? Kelar lu, keringatnya lu, air mata orang tua lu sekalipun, entah itu lagi meminta doa biar bisa diketok sampai ke wisuda sekalipun, di mata sistem semuanya akan kalah sama sebuah ChatGPT harga $20 per bulan. Ironi gak sih? Tapi sebelum lu nyerah, gue minta lu pada tahan dulu. Karena kalau tadi gue kasih lu diagnosis, maka abis ini kita bahas soal obatnya. Kita bahas soal bagaimana caranya biar lu punya nilai yang gak bisa di-copy paste oleh sebuah mesin manapun. Dan celah itu masih ada. Dan celah itu masih lebih besar dari sistem yang mau lu percaya. Oke, lu pada tarik napas dulu. Tarik napas lagi. Udah tenang? Udah enjoy? Oke, gue tahu lu masih bawa beban dari segmen sebelumnya, dan gue nggak mau hapus itu secara langsung. Karena kemarin itu adalah bentuk kevalidan kalian, dan rasa sakit kalian itu secara real atau nyata. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin, yakni kemarahan yang gak punya arah cuman akan menghabiskan lu dari dalam. Jadi malam ini kita gak bakal buang waktu buat marah ke sistem yang emang gak pernah peduli sama kita sama sekali. Kita bakal bahas sisa energi itu buat satu hal yang lebih berbahaya bagi sistem. Kita bakal survive tanpa izin mereka. World Economic Forum dan McKinsey merilis laporan yang sama, bilang 40% pekerjaan rutin bakal tergantikan oleh otomasi dalam 5 tahun ke depan. Angka itu menakutkan kalau lu cuma baca judulnya. Tapi, ada angka lain yang mereka tulis lebih nggak pernah disorot. Di halaman yang jarang nggak pernah dibaca, yakni adalah sebesar lonjakan 25% di sektor yang mereka sebut sebagai the human digital bridge,
Ini mana pekerjaan yang secara spesifik butuh manusia buat mengoperasikan, mengontrol, dan memanusiakan hasil dari AI. Artinya, AI nggak membunuh semua pekerjaan. AI ini nggak akan pernah membunuh lapisan manusiawi kalian, nggak akan pernah kesentuh situ. Dan lapisan itulah yang kita punya, yang nggak bisa digenerate dengan prompt manapun. Sekarang gue mau breakdown 3 celah nyata yang bisa lo masukin sekarang buat tahun ke depan. Bukan setelah kursus setahun atau mungkin yang lain, bukan. Dan yang sekarang, apapun yang kalian kerjakan bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa menjadi AI prompt engineer dan content strategist. Mengapa? Perusahaan punya AI itu tuh sekarang nggak tahu bagaimana untuk bisa melakukan secara real. Dan lu pasti punya kemampuan itu buat apa? Biar bisa memainkan logikanya, biar bisa memainkan namanya daya nalarnya, biar bisa lebih up to mungkin 4 kali, 6 kali kemampuan AI itu sendiri. Dan yang pastinya, lu bisa menjadi penerjemah antara kebutuhan bisnis dan teknologi. Dan ini bukan soal tentang coding saja kok, tapi ini soal berpikir terstruktur. Itu cara yang pertama. Nah, yang celah kedua adalah menjadi social e-commerce dan affiliate specialist. Contohnya kayak TikTok, Instagram, kan sudah buka tuh namanya platform kayak apa affiliate. Nah, itu menjadi sebuah pangsa pasar yang baru untuk di tahun-tahun ini. Dan bahkan, social commerce tumbuh di Indonesia saja sudah melebihi dari 30-40%. Dan kalau misalkan lu bisa bener-bener bikin konten yang nyentuh emosi kayak gue sekarang nih ya, yang lagi bikin, ini benar-benar akan menjadi sebuah ladang cuan yang baru, tanpa perlu restu HRD manapun. Oke, itu buat celah kedua. Nah, kalau celah ketiganya apa? Celah ketiganya adalah menjadi seorang data storyteller. Perusahaan sekarang punya kok namanya data segunung-gunung, tapi buta cara bacanya. Nah, disinilah gelar lu moto SE, SH, SPD, ST, atau mungkin yang lain, yang mungkin secara realnya tidak hanya bentukan sebuah kertas gitu ya. Lu bisa ambil angka mentah, temukan polanya, dan ubah jadi narasi yang bisa dimengerti oleh manusia. Karena itu merupakan sebuah skill yang paling langka, paling mahal harganya. Dan bahkan setingkat AI, entah itu kayak ChatGPT, Gemini, Claude, meskipun mungkin ke depannya kita nggak tahu ya, cuma untuk saat ini masih sangat aman sekali buat kita sebagai manusia untuk bisa explore gitu. Tapi gue mau jujur, ketiga peluang tadi nggak akan jalan kalau lu masih tunggu validasi dari sistem yang lama. Sekarang lu coba pikirin ini. Kalau lu masih antri di portal yang sama yang udah nolak ribuan orang sebelum lu, kalau pintu itu memang dirancang buat kita, harusnya nggak sepanjang ini kita nunggu di luar. Dan nggak harus kita ya kayak kebanyakan ditolak sana sini dengan ucapan mohon maaf belum sesuai dengan kebutuhan kami, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, apapun itulah bahasanya, ya kan? Karena kita butuh hanya jawaban ini cuy. Kita harus berhenti mengetuk pintu yang nggak akan pernah dibuka sama sekali. Dan di saat itulah lu harus bangun panggung kalian sendiri. Kita tahu bahwa di era 2026 ini, personal brand adalah CV baru lu. Yang ini bentuknya adalah branding diri. Tapi bukan bentuknya kayak, halo guys, hahaha, enggak. Itu terlalu sangat dangkal sekali. Bukan soal posting tiap hari, bukan soal tentang kayak lau lagi apa atau apa, enggak gitu. Tapi ini soal bagaimana caranya lu bisa buktiin bahwa lu punya cara berpikir lu untuk bisa menghadapi dunia. Dan tentunya kedatangan AI itu menjadi sebuah tools, bukan jadi musuh. Karena sejatinya AI itu nggak bisa punya keresahan kayak kita yang tiap malam harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa ngasilin duit, bagaimana caranya untuk bisa membahagiakan orang tua, bagaimana caranya untuk bisa membayar tagihan ini itu enggak. AI nggak punya kemampuan itu. Tapi AI punya cara untuk kita bisa menjadi AI itu sebuah senjata. Yang ini adalah kita lapisin dengan cara berpikir lo.
tunjukin bahwa proses riset lu, tunjukin bahwa lu tuh punya cara sendiri buat bisa ngasilin sebuah duit gitu. Dan bangunlah sebuah audiens yang percaya bahwa lu bisa melihat dunia itu. Karena rasa kepercayaan itulah yang sangat mahal di detik ini. Mau detik ini kayak mau tahun ini, abad ini, tetap sama. Kepercayaan yang paling mahal dan gak akan pernah ditiru sama mesin sama sekali. Dan gue mau kasih perspektif yang mungkin belum pernah lu dengar sebelumnya. Karena kita tuh selalu sering nganggep bahwa posisi kita sebagai sandwich ya. Ini tentang sandwich nih, tentang roti lapis gitu. Biasanya kalau sandwich generation itu dikatakan sebagai generasi kutukan. Ini mana dijepit antara tuntutan orang tua dan realita zaman sekarang. Tapi coba kita balik sudut pandangnya. Kalau misalkan kita adalah salah satu generasi yang benar-benar paham dua dunia sekaligus, harusnya kita bisa duduk bareng dengan orang tua dan ngerti cara berpikir mereka. Dan kita bisa mengeksplor diri kita dengan kita bisa memberikan sebuah cara konten baru di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dengan mungkin hook 3 detik, insight 3 detik, atau mungkin apapun itu yang bisa membangun namanya rasa kepercayaan itu buat para pendengar. Tentunya kita bisa berikan sebuah kayak laporan keuangan sekaligus, tetapi kita selingin itu semua ke dalam sebuah caption yang relate kepada audiens kita. Dan ini bukan soal tentang nanggung, bukan, tapi ini soal bilingual. Dan di dunia kita, itu semua akan makin terfragmentasi antara generasi dan kemampuan buat ngomong ke dua dunia sekaligus. Dengan kita tahu harganya sangat amat mahal sekali. Asalkan kita sadar bagaimana cara menggunakannya. Tentang trauma interview kemarin, ya udahlah, jadikan itu sebagai bahan pelajaran aja. Riset lebih dalam lagi, karena riset pasar itu gratis, dan pastinya kalau misalkan lu baru belajar secara langsung, ya udah jadikan tuh kayak, oh begini ya rasanya dibunuh oleh HRD gitu. Oh begini ya dicap nggak berguna sama sekali dengan orang-orang yang punya pengalaman gitu. Oh ini ya, oh itu ya. Dengan lu bisa memupuk itu semua, tentu itu akan menjadi sebuah mentalitas yang baru. Dan pastinya lu akan menjadi mental tangguh, mental baja. Demi bisa kayak pada saat lu udah besar nanti atau sukses nanti, lu bisa menghargai orang lain gitu. Ibarat kata, mungkin waktu saat ini lu tuh dihina, dibilang anjing lah, atau mungkin kayak nggak berguna, nggak masalah. Tapi di saat lu udah besar, tolong hargain orang-orang yang lagi berjuang, karena kita pernah di posisi itu kok. Dan soal tentang krisis ekonomi yang kita rasakan saat ini, itu bukan soal tentang penderitaan saja, tapi ini tentang konteks bagaimana orang itu tuh masih belum bisa memperbaiki sebuah sistem atau memberikan sebuah hal yang benar-benar impact positif demi perbaikan ekonomi ini bisa berputar lebih cepat tanpa harus membengkak sebuah APBN negara. Bahkan gue masih heran adalah bisa-bisanya Kemenkyu ngomong bahwa kita masuk dalam mode survival mode, yakni adalah akan muncul banyak hal tentang pajak. Maksudnya pajak gas, pajak ini, pajak itu. Padahal yang bikin makin, ya tahu sendiri lah ya, yang bikin ngebengkak kan MBG, Kopdes. Gue dari kemarin udah sebut dua ini mulu di episode sebelumnya, capek yakin. Tapi ya sudahlah, memang negara ini mikirnya adalah MBG itu penting gitu. Ya terserah lah, whatever gitu. Cuman kalau misalnya kita balikin lagi ke semua ke pembahasan pada segmen ini, kita adalah generasi yang lahir di waktu yang sebenarnya udah salah. Karena kita generasi yang lahir di waktu yang terlalu keras, terlalu cepat, terlalu banyak plot twistnya gitu. Dan kita hanya bisa punya namanya ketahanan generasi sebelumnya yang entah itu generasi sebelumnya ngasih atau enggak ya nggak tahu gitu loh. Tapi ya oke lah kalau misalkan dikasih. Kalau enggak, mumet-mumet loh sepanjang malam. Cuman karena malam ini adalah bentuk gue masih peduli dengan kalian gitu ya. Intinya sebelum lu tidur, gue minta deh kepada kalian yang paling penting dalam hidup kalian. Gue minta banget. Yakni adalah jangan tanya lagi tentang kenapa gue gak berguna. Jangan. Tapi tanya adalah
masalah siapa yang bisa gue selesaikan besok dengan otak gue. Karena selama lu masih punya rasa marah, sedih, bahagia, yang entah itu bisa ditakar atau mungkin bisa dihitung, yang dimana konteksnya adalah ketulusan kalian kepada orang-orang sekitar lu, pastinya lu punya namanya bahan bakar, yang dimana bahan bakar itu bisa menjadi sebuah bentuk formulasi yang baru demi bisa mendapatkan sebuah hasil cuan. Karena kita nggak tahu kok, sistem ini mungkin nggak akan pernah menang. Sampai saat apapun itu nggak akan pernah menang. Karena ini sudah di ending dari sebuah episode ya, dan paling gue harapin sih karena gelar yang sudah lu punya gitu, mau SE, SPD, SH, S-Home, atau mungkin SOS atau ST, dan sekalipun sarjana manapun yang kalian impikan, yang sudah kalian perjuangkan, jadikan tuh sebuah namanya modal untuk kalian berpikir secara strategis. Trauma interview, ya udahlah, shut the fuck up lah gitu, karena yang lalu biarlah berlalu gitu. Anggaplah itu menjadi sebuah riset lu, anggaplah itu sebuah menjadi bahan pelajarannya lu. Dengan catatan, jangan sampai lu ketemu orang, lu masih dianggap lu tuh murahan gitu. Jangan sampai orang anggap bahwa, paling ini orang pengalamannya minim, tapi apa gitu, enggak. Karena lu punya prestige, lu punya harga diri, dan lu ada orang yang perlu lu perjuangkan, yakni adalah keluarga lu sendiri. Dan malam ini pas lu mau tidur, sukses ya, karena mungkin kedepannya akan menjadi hal-hal yang indah. Dari gua Vin dan yang akan dengan Malam FM, dan tahulah namanya dunia nggak akan pernah ada namanya beradab kecuali kalau misalkan lu berusaha beradab. Tetap punya kewarasan, tetap punya harga diri, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Angkringan Malam FM Season 3. Dadah semua, sampai jumpa lagi.